is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, And I will give you rest. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He will carry you. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, ketika Daud dinobatkan sebagai raja atas seluruh Israel dan hal ini didengar oleh orang Filistin, maka mereka berusaha untuk menangkap Daud. Nah, kita perhatikan dalam firman Tuhan, sebenarnya Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27, Daud pernah ada bersama-sama dengan orang Filistin ya ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan dia tidak hanya sekedar bersembunyi di sana, namun Daud berkontribusi besar dalam kemenangan orang Filistin. Daud membantu mereka dalam berperang. Nah, mungkin di antara kita juga ada yang mengalami persoalan yang hampir sama dengan yang dialami oleh Raja Daud.
ketika kita membantu orang dengan tulus, namun disalahartikan, lalu orang tersebut justru balik menyerang kita dan menjadi persoalan yang cukup rumit. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman dari Raja Daud ini menjadi pelajaran juga bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Nah, Daud ketika mendengar bahwa dia akan ditangkap oleh orang Filistin, maka dia lari ke kubu pertahanan. Saya yakin bukan hanya saja sekedar benteng secara fisik, namun dia datang kepada Allah. Ya, dia tuliskan dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang kedua, bahwa dia katakan Tuhan adalah kubu pertahanannya. Dan dia bertanya kepada Allah apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi orang Filistin. Tuhan katakan, majulah ya, karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan benar, Daud menang atas orang Filistin. Namun orang Filistin tidak menyerah. Dan sekali lagi orang-orang Filistin ini maju menyerang Daud. Di ayat yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud sekali lagi bertanya kepada Allah ketika orang Filistin kembali menyerang. Saya yakin bahwa Daud punya strategi yang sangat baik, ya, sebab dia punya banyak pengalaman ketika berperang. Namun dia bertanya kepada Allah, apa yang harus dia lakukan? Dan Tuhan berikan strategi yang baru, yaitu dengan mengepung mereka, sehingga mereka dapat menyerang dari segala jurusan. Dan mereka harus mendengar suara derap langkah di atas pohon-pohon kertau. Nah, bagaimana mereka harus mendengar suara itu dengan baik? Kita tahu bahwa di alam yang terbuka akan ada banyak suara, ya, ada suara angin, suara binatang, dan suara yang lain. Namun mereka harus dapat mendengar dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, tentu mereka harus tenang, harus fokus, harus peka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi persoalan seringkali memang kita menjadi tidak tenang, ya, dikuasai dengan kepanikan, ketakutan, dan sebagainya. Nah, kita dapat memperoleh ketenangan ketika kita mempercayai sesuatu dengan sungguh. Dan kita dapat percaya kepada sesuatu ketika kita mengenal orang tersebut. Nah, kita pasti percaya kepada Allah ketika kita benar-benar mengenal Dia. Dan kita dapat memperoleh ketenangan itu ketika ada di dalam badai, dalam persoalan. Nah, kita belajar dari Raja Daud ketika dia menghadapi masalah ini, ya dia lari ke pribadi yang tepat, yaitu kepada Allah. Dan dia selalu menyertakan Allah dalam apapun yang akan dia lakukan. Ya dia tidak bergantung kepada kemenangan yang pertama. Ya dia berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah suruh saya maju, berikutnya saya maju lagi. Ya tidak demikian, namun dia mengerti bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang memegang kendali atas kehidupan manusia, demikian juga Allah adalah Allah yang maha tahu. Itu sebabnya Daud selalu bertanya dan menggantungkan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya dia juga sampaikan kepada anaknya Raja Salomo di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dan juga Daud bersikap tenang dalam menghadapi persoalan. Dan biarlah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan akan manusia, bahkan kekuatan kita sendiri. Ya, karena Allah berperang ganti kita dan akan memberikan kemenangan kepada orang yang berharap sepenuhnya kepada Dia. Dan bukan hanya saja Tuhan yang bekerja, namun juga Tuhan dapat bekerja melalui kita untuk menyatakan kebaikan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dan pertolongan Tuhan itu seperti air yang menerobos, itu yang Daud nyatakan di dalam ayatnya yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana, berkatalah ia,
Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Perasim. Air itu dapat masuk ke celah-celah yang paling kecil, ya. Demikian juga air itu juga dapat menabrak sesuatu yang besar dan dapat menghanyutkan sesuatu yang tidak mudah untuk dipindahkan, ya. Banjir bandang itu dapat membawa apapun yang sulit untuk dipindahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menyatakan bahwa Allah itu menolong dia seperti air yang menerobos. Ya, dia dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat kita jangkau. Dan Allah juga dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Puji Tuhan, biarlah kita mempercaya Dia sebagai penolong kita. Ya, Dia tidak hanya sanggup, tapi Dia juga mau untuk menolong kita. Puji nama Tuhan. Biar perenungan kita pagi hari ini, biar kita minta kepada Tuhan supaya kita tinggal di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu saat ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang besar, yang berkuasa seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami dapat mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman Allah dalam hati kami. Dan tolonglah kami untuk melakukannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur, terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If we carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He